Jadi begini, hotel yang satu ini ternyata itu menjadi salah satu hotel yang paling angker yang ada di Indonesia. Banyak nih orang yang tewas secara nggak wajar di tempat ini. Dan juga ditambah lagi nih, banyak orang yang bersaksi kalau mereka yang berada di tempat tersebut merasakan ada hal yang janggal ataupun ada kedatangan aura yang sangat negatif, yang sangat membebani tubuh. Nggak sampai di situ aja, ternyata tempat ini menjadi lokasi paling horor yang ada di Semarang. Penasaran kan dengan hotel yang satu ini? Jadi ayo kita bahas Hotel Sky Garden yang ada di Semarang bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa, buat kalian yang sudah meminta kita membahas salah satu hotel yang ini, aku secara pribadi mengucapkan sangat terima kasih karena hotel ini sangat menarik. Jadi lanjut. Jadi di kota Semarang itu ada sebuah hotel yang dimana hotel ini pada masa jayanya itu memiliki aset dan lokasi yang sangat strategis. Hotel ini bernama Hotel Sky Garden. Hotel ini berada di lokasi pegunungan Gombel yang dibangun pada tahun 1970. Hotel ini dahulu itu dikenal sebagai hotel yang paling mewah pada tahun 80-an. Karena banyak sekali tuh orang-orang yang datang itu selalu menggunakan helikopter. Iya, kalian nggak salah dengar. Kebanyakan orang kaya yang datang ke sana menggunakan helikopter yang didaratkan melalui helipad yang ada di lokasi tersebut. Berdiri di atas lahan kurang lebih itu 12 hektar. Bangunan ini terdiri dari 24 kamar, tempat bar, tempat meeting, dan juga beberapa kamar yang ada di dekat kolam renang. Pada masa jayanya ini yang sudah aku sebutkan tadi pada tahun 80-an, hotel ini sangat menjadi salah satu destinasi wisata yang paling nggak boleh dilewatkan. Bahkan nih banyak orang yang baik itu kelas ekonominya rendah, menengah, tinggi selalu memilih hotel ini karena memiliki panorama atau view dari hotel ini yang indah ke arah kota Semarang. Ditambah lagi konsep gardennya yang dimana itu banyak tanaman rindang menghiasi hotel ini menjadi salah satu hal yang cukup unik pada zaman itu. Yang dimana hotel di zaman itu jarang menggunakan konsep garden dan konsep mewah yang ada di suatu hotel pada zaman itu. Namun nih sayangnya pada tahun 1982 hotel ini tutup secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena adanya sengketa antara pemilik hotel dan juga salah satu pihak bank swasta ini. Mereka akhirnya itu memperebutkan hotel ini karena memiliki satu keuntungan view-nya yang dimana bisa dijadikan usaha, dan yang kedua, nama dari hotel ini juga cukup terkenal pada zaman itu. Singkatnya, akhirnya sengketa itu berhasil dimenangkan oleh sang pemilik hotel ini. Yang dimana ketika sudah berhasil dimenangkan, rencananya tuh hotel ini akan dibangun kembali menjadi sebuah apartemen. Namun sayang sekali tuh, wacana untuk memperbaiki hotel tersebut ternyata hanya sampai ke wacana aja. Jadi hotel itu dibiarkan mangkrak atau bisa kita bilang itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Sejak saat itulah hotel itu menjadi salah satu hotel yang cukup angker karena lokasinya yang dekat dan masuk ke dalam hutan. Ditambah lagi lokasinya yang ada di perbukitan Gombel yang konon perbukitan itu menjadi lokasi Wewe Gombel lahir. Untungnya nih di tempat itu nggak serta-merta ditinggal oleh pemiliknya. Ada tuh satu keluarga besar yang dimana keluarga ini mendiami sekitaran hotel tersebut. Yang dimana keluarga ini merupakan keluarga dari satpam yang pernah bekerja di hotel tersebut. Karena terlalu sering ditinggalkan dan mulai tidak dirawat itu, hotel ini menjadi angker tuh. Yang dimana dijadikan sebagai tujuan wisata horor yang ada di kota Semarang.
isu supranatural konon itu sudah ada dari zaman ketika hotel ini menaiki masa jayanya. Jadi pada masa jayanya ini, banyak tuh orang yang bersaksi kalau mereka itu mengalami hal yang gak wajar. Contohnya, ada orang yang berhasil melihat genderuwo secara tidak sengaja. Ada juga tuh yang pernah diganggu oleh makhluk halus. Ada juga tuh yang mengalami kerasukan ketika sedang bekerja. Baik itu pegawai ataupun tamu, semuanya mendapatkan pengalaman yang serupa. Hal ini juga diperparah dengan adanya salah satu kasus pada zaman itu, yang dimana nih kasusnya itu cukup mengerikan. Jadi ada satu keluarga yang dimana ditemukan tewas di salah satu kamar. Jadi kronologinya itu, sang kepala keluarga alias si suami ini membunuh seluruh anggota keluarganya, dan kemudian karena tidak mau ditahan, sang suami melakukan bunuh diri. Nggak sampai di situ aja tuh. Pada tahun 1960-an pernah terjadi kecelakaan di kawasan hotel ini, yang dimana itu merenggut banyak sekali nyawa orang tak bersalah. Dan hal itulah yang membuat hotel ini menjadi sangat angker dan menyeramkan. Penduduk lokal percaya kalau keangkeran dari tempat ini terjadi karena hotel ini dibangun di atas kuburan Tionghoa pada zaman kolonial Belanda. Ada juga tuh yang berpendapat kalau hotel ini merupakan lokasi yang dimana terdapat kerajaan goib yang dipimpin oleh Wiwi Gombel sesuai yang ada di Bukit Gombel ini. Oh ya, dan juga nih setelah hotel ini sudah tidak beroperasi lagi, banyak tuh kejadian-kejadian yang bisa kita bilang itu tindakan kriminal. Salah satunya itu kasus pembunuhan di hotel ini, seperti yang aku ceritakan di awal. Dan juga kasus rape yang menimpa salah seorang wanita yang ada di hotel ini. Karena hal itulah banyak tuh orang yang berspekulasi kalau tempat ini sudah didiami oleh makhluk halus, yang dimana makhluk halus ini ternyata tuh juga bisa mengendalikan manusia agar mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Buat kalian nih yang masih belum percaya kalau hotel ini cukup nyeremin, ini nih, aku kasih sebuah cerita yang dimana cerita ini bisa kita bilang valid karena masih baru-baru ini. Jadi belum lama ini ada sekelompok pemuda dan pemudi yang tergabung oleh suatu komunitas yang dimana komunitas ini sering melakukan ekspedisi ke tempat horor dan angker yang ada di kota Semarang. Dalam ekspedisinya ini, mereka bersaksi kalau mereka ini mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan oleh akal sehat manusia. Hal apakah itu? Jadi kurang lebih pernyataan mereka seperti ini. Jadi saat mereka baru masuk ke area hotel itu, mereka itu merasakan adanya hawa-hawa negatif, tapi masih sangat tipis. Dan mungkin beberapa dari kru mereka itu tidak merasakannya, namun beberapa lainnya merasakannya. Nah, akhirnya kan mereka masuk lagi tuh lebih dalam. Ketika masuk ini, beberapa dari kru ini sudah merasakan mual yang nggak wajar. Seperti kayak muntah sendiri, ataupun ya karena ya mungkin daerah yang lembab juga sih, bisa dibilang seperti itu. Tapi karena ya mungkin lebih kurang menantang tuh buat mereka. Jadi mereka itu paksa lagi lebih masuk. Dan inilah kenapa kita tidak boleh takabur di tempat seperti ini. Karena ketika mereka sudah berhasil masuk lebih dalam, mereka mengalami kesurupan massal. Setelah hal ini, si pemimpin ini segera mengevakuasi rekan-rekannya agar keluar dari hotel tersebut yang dirasa sudah tidak aman. Mereka juga menambahkan nih, kalau ada mitos yang dimana kalau kalian menyentuh tembok yang ada di resepsionis itu, konon nih, kalian itu akan kehilangan kesadaran dan seketika pingsan saat itu juga. Tapi ini masih menjadi sebuah spekulasi aja sih. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang tidak. Tapi kalau buat kalian, gimana nih? Apakah kalau kita menyentuh tembok tersebut, apakah kita akan menjadi pingsan? Atau tidak? Silakan komen di kolom komentar.
Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena di video berikutnya ini, rekan gue akan ngebahas salah satu hantu yang ada di Jepang. Hantunya ini bukan main-main loh, wajahnya itu seram. Ditambah lehernya ini bisa memanjang seperti Orochimaru. Jadi penasaran kan dengan hantu yang satu ini? Maka dari itu, nyalain loncengnya supaya kalian mendapatkan video ketika kita upload video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama saya Rafli. I see you guys next time. Bye.